Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Pada kesempatan ini, pembelajaran kita tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Sebagai dasar Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 107 ayat 29 dan Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita mengawali dengan berdoa. Sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini karena kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami kembali belajar bersama-sama. Walaupun pembelajaran secara daring, tapi kami percaya Tuhan menolong dan memberi pengertian pemahaman bagi kami melalui Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah dapat menceritakan cara mensyukuri kehadiran Allah dalam berbagai gejala alam, dan yang kedua, dapat menunjukkan kepedulian kepada orang lain yang mengalami musibah yang terkena bencana alam. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, dipersilakan kepada anak-anak untuk membuka Alkitabnya dan baca terlebih dahulu Mazmur pasal 107 ayat 29 dan Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tuhan disebut Maha Kuasa, artinya Tuhan berkuasa atas kehidupan ini, berkuasa di langit maupun di bumi. Tuhan juga berkuasa atas gejala alam. Tuhan tidak hanya berkuasa, tetapi juga hadir dalam kehidupan manusia. Kuasanya tidak ada yang menyamai, apalagi menandinginya. Kuasa Tuhan melingkupi alam semesta ini dan kehidupan manusia, serta senantiasa hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan. Nah, anak-anak, di pelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan hadir melalui alam ciptaan, musim hujan dan juga musim kemarau. Oleh karena itu, pada saat ini kita belajar bahwa kehadiran Tuhan juga bisa melalui berbagai gejala alam. Nah, Allah hadir dalam berbagai gejala alam, baik yang tidak menimbulkan bencana maupun yang menimbulkan bencana. Allah selalu hadir. Nah, gejala alam yang menimbulkan bencana alam misalnya banjir, gunung meletus, angin badai, dan tsunami. Ini adalah beberapa contoh gejala alam yang bisa menimbulkan bencana. Banjir, gunung meletus, angin badai, dan tsunami. Keempat ini bisa menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia, bagi tumbuhan, dan juga bagi hewan. Akibat gejala alam ini, anak-anak, bisa kehilangan rumah, bisa harta bendanya, bisa juga dengan kehilangan nyawa dan sebagainya. Ini adalah akibat gejala alam yang dialami oleh manusia ketika mengalami bencana alam. Bisa kehilangan rumah, bisa kehilangan harta benda, bahkan bisa kehilangan nyawa. Nah, oleh karena itu anak-anak, sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah peduli. Dan ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk peduli terhadap sesama kita ketika mereka mengalami bencana alam. Baik teman kita, saudara kita, famili kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peduli terhadap mereka. Nah, anak-anak, dengan cara apa kita
peduli terhadap sesama kita yang mengalami bencana alam, ya, dengan cara berempati, ya. Kita tidak hanya bersimpati, tetapi harus berempati. Empati itu ikut memberi pertolongan. Jadi, tidak hanya sebatas bersimpati, tetapi harus empati, yaitu ikut memberi pertolongan. Apa yang harus kita berikan kepada sesama kita yang memerlukan pertolongan oleh karena mereka mengalami bencana? Ada banyak anak-anak, ya. Mungkin bisa dengan uang, ya. Kalau kamu punya uang, ya. Kalau kamu nggak punya uang, bisa dengan kamu memberi makanan, bisa dengan memberi obat-obatan, bisa dengan alat tulis, ya, bisa dengan pakaian, ya. Yang terpenting, ya, kita mendoakan mereka, ya. Jadi tidak hanya sebatas materi, kita bisa mendoakan mereka supaya Tuhan memberi kesehatan kepada mereka dan memberi kekuatan, ketabahan kepada mereka yang mengalami bencana alam. Jadi ini contoh-contoh yang dapat kita berikan kepada sesama kita yang mengalami bencana alam. Anak-anak kita sudah belajar gejala alam yang menimbulkan bencana. Nah, saat ini kita mau lihat contoh gejala alam yang tidak menimbulkan bencana. Misalnya adalah, ya, angin sepoi-sepoi. Hal ini tidak mengakibatkan bencana bagi kita. Selain angin sepoi-sepoi, bisa dengan hujan gerimis. Hal ini tidak mengakibatkan datangnya banjir. Jadi anak-anak, gejala alam ini ada yang menimbulkan bencana dan ada yang tidak menimbulkan bencana. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur karena Tuhan selalu hadir di dalam setiap gejala alam yang terjadi di bumi ini. Oleh karena itu, kita hanya berharap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Di dalam kisahnya adalah, di dalam ceritanya, ya, ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama, ya, mereka naik perahu untuk menyeberangi danau Galilea. Nah, ternyata di tengah-tengah danau, ya, pada saat itu Tuhan Yesus sedang tertidur. Ya, di dalam perahu itu Tuhan Yesus sedang tertidur. Dan ketika Tuhan Yesus sedang tertidur, maka terjadilah angin topan. Ya, tiba-tiba mengamuklah angin topan, gelombang air itu semakin tinggi sehingga membuat para muridnya pada saat itu ketakutan, ya, perahu mereka kemasukan air, ya, mereka dalam bahaya. Nah, ketika mereka takut, mereka, ya, membangunkan Tuhan Yesus dan mereka meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan ketika saat itu Tuhan Yesus menghardik, ya, danau itu dengan berkata apa? Diam, tenanglah. Maka saat itu juga angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, ya, ini adalah bukti kehadiran Allah melalui gejala alam yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, di mana Yesus meredakan angin ribut di danau Galilea. Oleh karena itu, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas alam ini. Maka di dalam Markus pasal 4 ayat
41 di ayat terakhir bacaanmu dikatakan di sana adalah bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi seluruh alam semesta ini ya taat kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus berkuasa atas alam ciptaan ini. Dan hal ini juga seorang raja, yaitu bernama Raja Daud, di dalam Mazmur 107 ayat 29 dikatakan bahwa Raja Daud mengakui Tuhanlah yang berkuasa meredakan badai dan gelombang. Jadi kita percaya dan yakin bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa atas alam semesta ini. Sebagai tugasmu di rumah, ini merupakan tugasmu di rumah. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas alam semesta ini dan Engkau selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami berharap dan meminta pertolongan, maka Tuhan memberi pertolongan bagi kami. Kami percaya akan hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. God bless you.